Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Puput Nur Fitriani, kemudian ada teman saya Yulia Dewi dan ada La Arlan. Pada pertemuan struktur perkembangan hewan 2 kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai perkembangan embrio pada Amphioxus. Nah, hal-hal yang akan kita bahas yaitu ada sel telur, jenis sel telur pada Amphioxus itu sendiri, kemudian mengenai proses fertilisasi pada Amphioxus, proses pembelahan pada Amphioxus, proses blastulasi pada Amphioxus, proses gastrulasi pada Amphioxus, dan ada proses neurulasi pada Amphioxus. Yang pertama ada tipe sel telur pada Amphioxus. Telur Amphioxus sendiri memiliki diameter sekitar 0,1 mm dengan membran sel atau oolemma yang dilapisi oleh membran vitalin yang tipis. Berdasarkan kandungan yolknya, telur Amphioxus memiliki tipe oligolesital atau isohomo atau disebut juga dengan homolesital. Nah, tipe telur ini yaitu tipe telur dengan penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sangat sedikit dengan nukleus atau inti selnya yang berada di tengah. Jadi, pada inti selnya tersebut dikelilingi oleh suatu cadangan makanan atau yang disebut juga dengan yolk tersebut. Nah, kemudian pada telur Amphioxus sendiri kan memiliki 2 kutub, yaitu ada kutub animal dan kutub vegetal. Nah, di dalam kutub animal tersebut mengandung granula yolk yang sangat sedikit, sedangkan pada kutub vegetal mengandung lebih banyak granula yolk. Kemudian inti sel telur pada Amphioxus sendiri tidak terlihat jelas karena tidak memiliki membran inti. Selanjutnya yaitu ada proses fertilisasi pada Amphioxus. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan atau fusi dari 2 sel gamit yang berbeda, yaitu sel gamit jantan dan betina yang akan membentuk zigot yang mengandung 1 sel. Secara embriologi, fertilisasi yaitu pemasukan faktor-faktor hereditas bejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Fertilisasi pada Amphioxus terjadi secara eksternal di air laut. Nah, kemudian ini ada proses fertilisasi pada Amphioxus. Prosesnya meliputi sperma masuk ke dekat vegetal pole yang akan memberi rangsangan bagi sel telur untuk melaksanakan pembelahan kedua. Kemudian badan polar memperoleh tekanan menuju ke badan animal atau kutub animal di dalam vitalin. Nah, kemudian yang ketiga, setelah sel telur berada di dalam air, membran vitalin akan terpisah dari membran plasma. Telur tersebut dikelilingi oleh sejumlah sperma. 1 sperma akan masuk melalui isi telur dari kutub tumbuhan. Nah, saat ini jumlah perubahan yang terjadi di dalam kortikoplasma. Lalu kemudian akan terbentuk suatu membran yang bersatu dengan membran vitalin yang disebut dengan fertilisasi. Nah, sehingga pada proses fertilisasi ini tidak ada sperma lain yang bisa masuk ke dalam sel telur. Lalu, bagian kepala dan bagian tengah sperma akan masuk ke dalam ooplasma sel telur. Lalu, inti sel telur akan mengalami pembelahan pematangan kedua.
dan badan kutub kedua didorong ke ruang pervitilen. Inti dan bagian tengah sperma tersebut akan berputar 180 derajat dan akan bergerak menuju ke inti dari sel telur. Nah, lalu kedua inti dari sel telur tersebut akan menyatu, kemudian akan membentuk sebuah zigot. Gambarnya bisa dilihat, yaitu ada gambar 1 dan gambar 2 atau gambar A dan B. Pada gambar A, sperma pada amplioksus yang terdapat pada ovum. Di nomor 1 itu ada badan polar pertama, kemudian nomor 2 ada nukleus, kemudian nomor 3 ada spermanya. Kemudian pada gambar B terjadi proses fertilisasi. Nah, di nomor 1 tersebut menunjukkan badan polar pertama, kemudian nomor 2 menunjukkan membran fertilisasi. Kemudian yang ketiga itu ada penyatuan suatu nukleus. Yang selanjutnya adalah pembelahan pada amplioksus yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulia Dewi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Dewi Wulandari. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembelahan pada amfiosus dan juga perkembangan blastula pada amfiosus. Pertama, mengenai pembelahan pada amfiosus. Tipe pembelahan pada amfiosus merupakan pembelahan yang teratur dengan tipe radial holoblastik equal. Pembelahan ini terjadi pada telur yang hanya memiliki sedikit yolk atau kuning telur. Pembelahan ini terjadi dalam sel isolasi. Pembelahan radial ditandai oleh susunan blastomer dari masing-masing tingkat atas secara langsung di atas tingkat bawah yang menghasilkan simetri radial di sekitar kutub ke sumbu kutub embrio. Maksudnya, pembelahan ini terjadi secara meridional dari kutub animal ke kutub vegetal yang nantinya akan menghasilkan blastomer-blastomer. Selanjutnya adalah proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel ini melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama terjadi setelah 1,5 jam dari pembuahan, yang akan terjadi pembelahan secara meridional dari ujung anterior ke ujung posterior dan menghasilkan 2 blastomer yang sama besar. Pembelahan kedua terjadi secara meridional tetapi berada di sudut kanan dari yang pertama menghasilkan 4 blastomer yang sama. Blastomer ini bisa ditunjukkan oleh gambar A. Pembelahan ketiga dan keempat merupakan pembelahan bidang ganda. Keduanya terjadi secara meridional, memanjang dari kutub animal ke kutub vegetal dan menghasilkan 8 mikromer dan 8 makromer. Mikromer berukuran lebih kecil dibandingkan makromer, dan dalam perkembangannya nanti, mikromer akan lebih cepat dibandingkan dengan makromer. Yang selanjutnya adalah pembelahan kelima. Pembelahan ini terjadi pada garis lintang dalam bidang ganda dan menghasilkan sebanyak 32 blastomer. Pembelahan keenam terjadi secara meridional dan menghasilkan 64 blastomer. Selanjutnya adalah perkembangan blastula pada amfiosus. Tahap blastula atau proses blastula akan didahului oleh stadium morula. Stadium morula sendiri terbentuk ketika blastomer sudah mencapai jumlah 16 dan 32. Morula akan membentuk rongga sehingga embrio menjadi berbentuk bola berongga yang disebut blastula. Tipe blastula pada amfiosus adalah seloblastula. Seloblastula merupakan blastula yang berbentuk bundar, umumnya memiliki ovum dengan tipe homolesital dan mediolesital. Kedua macam telur ini akan membentuk blastomer dengan pembelahan holoblastik equal bertipe radial. Dengan demikian, sel-sel yang menyusun blastula terdiri dari blastomer yang ukurannya sama besar. Blastula dengan tipe seloblastula umumnya memiliki rongga pada bagian dalam yang disebut dengan blastosol.
Blastosol atau rongga pada amfiosus ini termasuk besar. Hal ini memudahkan pergerakan sel-sel untuk menyusun organ-organ yang dibutuhkan oleh amfiosus. Pada akhir tahap segmentasi, akan terjadi pembelahan yang tidak beraturan. Pembelahan mikromer akan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan makromer. Blastomer pada blastula ini akan terus berkembang sehingga pada akhir segmentasi, blastula amfiosus tersusun di atas sekitar 9.000 blastomer. Sekian proses blastulasi pada amfiosus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arlan mengenai neurolisasi dan gastrulasi. Baik, nama saya Arlan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Puput. Kita akan membahas proses gastrulasi. Proses gastrulasi merupakan proses pengubahan blastula menjadi gastrula. Proses gastrulasi ini merupakan proses yang dinamis, di mana terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan untuk memindahkan wilayah-wilayah konsumtif ke daerah yang sebenarnya. Seperti contohnya, endoderm merupakan lapisan yang paling dalam, di mana lapisan itu pada awalnya terdapat pada bagian luar, dipindahkan ke bagian dalam. Begitu pula dengan mesoderm yang awalnya berada di lapisan paling luar, dipindahkan ke lapisan tengah. Nah, proses gastrulasi pada amfiosus ini dimulai ketika blastula terdiri dari 800 blastomer. Gastrulasi amfiosus ini diawali pada daerah vegetatif embrio. Nah, mula-mula terjadi proses invaginasi, di mana kutub vegetatif menjadi mendatar dan terdorong lalu melipat ke arah dalam. Nah, lapisan yang terinvaginasi secara bertahap akan menghilangkan rongga blastula dan akan bertemu dengan lapisan blastomer yang berada pada kutub animal. Hal tersebut menyebabkan embrio berubah bentuk dari bulat menjadi cawan berdinding rangkap. Nah, proses tersebut ini terjadi secara bersamaan dengan mitosis yang terus diikuti dengan terjadinya pelentikan sel-sel dari luar ke dalam melalui tepi blastosporus. Proses ini disebut dengan involusi. Nah, melalui invaginasi dan involusi akan terbentuk ektoderm dan endoderm. Ektoderm tersebut akan membungkus embrio secara keseluruhan. Bisa dilihat gambar pada slide. Terdapat rongga segmentasi blastosol pada kutub animal. Terdapat mikromer atau blastomer yang berukuran kecil dan makromer atau blastomer yang berukuran besar. Ada wilayah anterior, ada posterior, dan ada blastosol atau rongga-rongga. Dan terdapat juga arkentron. Nah, setelah 6-7 jam pembuahan, maka akan terbentuk gastrula yang memiliki struktur berbentuk cangkir dan terdiri atas lapisan sel bagian luar yang disebut epiblast yang akan menjadi bakal ektoderm dan lapisan sel bagian dalam atau hipoblast yang akan menjadi mesoderm dan endoderm. Rongga yang dibatasi oleh kedua pertemuan lapisan tersebut disebut arkentron atau gastrosol, seperti gambar pada slide sebelumnya. Lubang yang menghubungkan rongga tersebut di sebelah luar disebut blastoporus. Pada awal gastrulasi, blastoporus ini sangat besar, namun dengan pemanjangan dan pendataran bagian dorsal gastrula, blastoporus akan menjadi semakin kecil sehingga tampak sebagai suatu lubang sempit yang terbuka atau berupa pori saja. Pada awalnya, dinding arkentron berupa mesoderm yang terdiri atas sel-sel endoderm. Nah, sel-sel bakal mesoderm pada bagian dorsolateral dan sel-sel bakal notokord di bagian mediodorsal. Pada tahap yang lebih lanjut, bahkan mesoderm ini dan bakal notokord akan mengalami delaminasi dari lapisan asalnya, sehingga akhirnya seluruh dinding arkentron berupa endoderm. Nah, setelah lapisan-lapisan lembaga tersebut tersusun ke posisi yang seharusnya, di mana endoderm berada di dalam, mesoderm berada di tengah, dan ektoderm berada pada permukaan gastrula,
Maka tahap perkembangan embrio lebih lanjut adalah pembentukan bakal-bakal organ primer. Pada bagian dalam embrio, bakal notochord, mesoderm, dan usus primitif saling terpisah yang akan dijelaskan pada tahap neurulasi. Nah, berikut adalah visualisasi dari proses gastrulasi. Bisa dilihat itu terdapat blastoderm bagian luar dan blastosol atau rongga-rongga. Terdapat juga arkentron atau dinding-dinding tadi. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada proses neurulasi. Nah, proses neurulasi ini merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Sehingga apabila mengalami kelainan, biasanya akan disebabkan oleh multifaktor. Proses neurulasi dimulai dengan adanya induksi, yaitu bakal notochorda sebagai induktor terhadap ektoderm yang terletak tepat di atas, yaitu ektoderm neural yang akan berperan sebagai jaringan. Nah, induksi ini memperlihatkan adanya hierarki. Induksi paling awal disebut sebagai induksi primer. Nah, setelah induksi primer akan terjadi induksi sekunder. Tanpa adanya induksi neural ini, induksi selanjutnya terutama yang terjadi pada tahap organogenesis tidak dapat berlangsung dan embrio akan berkembang lanjut tidak sempurna. Nah, kebanyakan proses induksi ini bersifat instruktif dan sisanya bersifat permisif. Kita misalkan pada induksi matriks ekstraseluler fibronektin terhadap pial neural untuk berdiferensiasi, di mana akan membawa bermigrasi melewati matriks merupakan induksi permisif. Pada induksi induktor akan melakukan aksi atau instruksi terhadap jaringan kompeten untuk berubah atau berdiferensiasi. Pada induksi permisif, induktor tidak melakukan suatu aksi terhadap sel yang mengalami diferensiasi, melainkan hanya menyediakan saja, misalnya jalur untuk migrasi. Nah, setelah melakukan induksi primer tadi, selanjutnya ektoderm neural akan memperlihatkan perubahan. Antara lain, sel-selnya akan meninggi menjadi silindris dan berbeda dari sel-sel ektoderm bakal epidermis yang berbentuk kubus. Nah, perubahan sel-sel tersebut tentu saja melibatkan pemanjangan mikrotubul, yaitu salah satu komponen dari sitoskeleton. Meningginya sel-sel keping neural akan menyebabkan keping neural menjadi sedikit terangkat dari ektoderm di sampingnya, sebagai respon terhadap induksi tersebut. Sel-sel keping neural menyintesis RNA baru dan terdeterminasi untuk berdiferensiasi menjadi bakal sistem saraf pusat. Nah, kedua bagian tepi keping neural melipat menjadi lipatan neural, sehingga akan mengapit keping yang melekuk, yaitu lekuk neural. Nah, kedua lipatan neural ini akan bertemu dan bergabung di bagian mediodorsal embrio, sehingga membentuk bumbung neural seperti tampak pada tahap-tahap pembentukan bumbung neural. Nah, pada amfioksus ini, ketika neural plate telah berinvaginasi, ektoderm epidermis mulai melipat dan bergerak melingkupi di dorsal medianya, yang mulai berlangsung sejak dari bibir dorsal blastofor, pelingkupan ektoderm sehingga menutupi bumbung neural di dorsal. Berlangsung terus dari posterior hingga anterior, sehingga hanya tersisa satu neuropor terbentuk pada amfioksus pada bagian anterior. Nah, tahapan neurulasi. Berdasarkan perkembangannya, proses neurulasi ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu pembentukan neural plate. Setelah fase gastrulasi selesai, maka akan dilanjutkan pada fase neurulasi. Nah, pada tahap awal, notochord yang merupakan sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolumna akan menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm ini berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel-sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan politerasi, sehingga menghasilkan lempeng saraf atau neural plate. Nah, pembentukan neural plate ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal atau di bagian bawah. Nah, yang berikutnya, setelah terjadi pembentukan neural plate akan terjadi pembentukan neural
neural fault, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, sehingga mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau mengalami invaginasi. Nah, bagian pelekukan inilah yang disebut dengan neural fault. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar. Akan terjadi invaginasi pada neural plate itu sendiri, sehingga akan membentuk lekukan yang disebut dengan neural fault. Nah, proses berikutnya yaitu proses pembentukan neural groove. Terbentuknya neural fault atau lebih sederhananya adalah pematangan neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, di mana neural groove merupakan bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Yang terakhir merupakan pembentukan neural tube. Pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, sehingga akan mengakibatkan fusi antara neural fault bagian kanan serta neural fault bagian kiri. Dan pada akhirnya akan terbentuk tabung atau bumbung saraf. Nah, tabung atau bumbung saraf ini yang disebut dengan neural tube. Dengan lubangnya disebut neural kana atau neural col. Nah, setelah pembentukan neural tube akan terjadi perkembangan selanjutnya sehingga neural tube akan menjadi organ-organ seperti contohnya otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi dan otak tulang belakang, bagian persarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit. Dan juga akan menjadi kromatofor kulit dan alat-alat tubuh yang berpigmen atau menghasilkan pigmen atau warna. Nah, saat awal terbentuknya neural tube ini akan memiliki dua ujung yang belum dinamakan neurofor. Neurofor ini terbagi menjadi dua, ada neurofor anterior yang akan berkembang menjadi otak dan bagian-bagiannya serta neurofor posterior. Nah, neurofor posterior ini akan membentuk fleksura atau lipatan yang terdapat dalam otak dan berperan dalam menentukan daerah-daerah otak. Nah, kita lanjut pada proses yang terakhir, yaitu terbentuknya neural thread. Nah, pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal tube yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Sel inilah yang dimaksud dengan neural thread. Saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural akan terpindah dan akan bermigrasi jauh dari ektoderm neural. Neural thread akan menjadi lokasi yang dituju kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia spinalis dan otot otonom dan lain sebagainya. Nah, mesensim yang berasal dari neural thread ini disebut dengan ektomesensim. Jadi, pada intinya, demikian merupakan proses tahapan dari neuralasi. Pada slide ini bisa dilihat ada visualisasi dari proses neuralasi, di mana terdapat neural plate, ada notochord, dan wilayah-wilayah persuntit telah berada pada tempat yang seharusnya, di mana ektoderm terdapat bagian luar, mesoderm terdapat di bagian dalam, dan endoderm terdapat bagian tengah. Terdapat juga neural thread, neural tube, intestine, dan xylem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan tanyakan pada kolom komentar di Sepejar. Insya Allah kami akan menjawabnya di sana. Terima kasih telah menyimak. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.
Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.